Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yang rindu memuji Tuhan dengan penuh sukacita, boleh lambaikan tangan kita, berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama malam hari ini kita datang pada Tuhan dengan penuh syukur, sebab kita tahu kasih setia Tuhan itu yang terus menyertai dan memampukan setiap kita, amin. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan, kita tundukkan kepala berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini kesempatan untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kesempatan untuk kami boleh semakin Tuhan mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Kerinduan kami malam hari ini ya Yesus boleh berjumpa dengan-Mu, merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Yang boleh menjamah hati kami, bahkan lebih lagi mengubahkan setiap hidup ini. Kami rindu memulai doa malam kami ini Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu, dengan penuh kerinduan di hadapan-Mu Tuhan. Kau memberkati Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Siap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Ini ungkapan hati kami kepadamu Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Katakan Bapa, 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 kami naikkan syukur kami. Ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia
dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sambil angkat tangan kita. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu Yesus. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Mari yang mengasihi Tuhan angkat tangan kita. Nyatakan sungguh besar. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Satu kali lagi lebih sungguh katakan. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Katakan Bapa. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Kami rindu Tuhan menyatakan bahwa kami mengasihimu. Kami rindu menaikkan syukur. Kami rindu memujimu Yesus. Oh, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tiada yang lain, hanya Engkau Bapa. Dalam hidup kami Tuhan, kami mau menaikkan syukur, memujimu. Oh, menyembahmu Bapa, karena kasih-Mu yang besar Kau curahkan bagi kami, Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur, kami mau bersyukur. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami angkat wajah kami menyembah-Mu Tuhan, karena nama-Mu besar, nama yang kudus, nama yang mulia, nama yang hebat. Kami akui
Kami rindu terus menyembah-Mu Bapa, sebab Kau Bapa kami yang kekal, Bapa yang pelihara kami. Engkau Yesus yang beri keselamatan bagi hidup kami. Satu kerinduan kami ya Bapa, untuk kami mau terus mendekat kepadamu Tuhan. Kami mau terus mencari wajah-Mu Tuhan. Dan kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu selalu dalam hidup kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Lagi bersama katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyata di sepanjang hidup. Kami bersyukur Tuhan, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Bersama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan,
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam doa dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, lagi katakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi. I worship you Lord. Segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan sambil angkat tangan kita tinggi satu kali lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari satu kali lagi angkat suaramu sembah dia malam hari ini. Inarala barala barala, nama syaralamu, Yesus Tuhan. I will worship you Lord. Inarala basyarala barala barala. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran malam hari ini. Inamarala balala balala, inama syaralamu. Dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, kami datang kepadamu, membawa setiap kerinduan kami.
biarlah nama-Mu Tuhan yang dipuji, biarlah nama-Mu yang disembah. Yesus Tuhan, kinama syara dalam-Mu. Jesus, Jesus, we worship You. Mari nikmati waktu yang ada malam hari ini. Bebaskan diri kita sembah Dia. Pakai waktu ibadah doa malam ini kita bersyukur kepada Dia, menyembah, memuji, meninggikan, bahkan memuliakan nama Tuhan. Melalui setiap pujian kami, melalui setiap hati kami, melalui setiap nyanyian kami, melalui setiap permainan musik kami malam hari ini. Jesus, we worship You. Jesus, we worship You. Nama syadalamu. Mengalir pujian kami kepadamu, mengalir pujian kami kepadamu. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami sembah Engkau. Yesus, Yesus, Yesus. Bebaskan diri kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita datang karena kita mau untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita datang bukan hanya ingin memanfaatkan pertolongan Tuhan saja. Kita datang bukan hanya kita mencari berkat-Nya saja malam hari ini. Tetapi terlebih dari semua itu, biarlah malam hari ini nama Tuhan yang kita tinggikan, nama Tuhan yang kita muliakan, nama Tuhan yang kita sembah. Biarlah mengalir pujian kami kepadamu, mengalir sembah kami kepadamu malam hari ini. Kami mau selalu memuliakan nama-Mu. Kami mau selalu meninggikan Engkau. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian kami malam hari ini. Terimalah sembah kami malam hari ini. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran. Lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari lebih lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Satu kali lagi katakan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, dan kami percaya sukacita-Mu mengalir malam hari ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, Amin. amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan.
tengah kita. Semua yang percaya lambaikan tanganmu tinggi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan sorak haleluya. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Semua bersorak. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak. Haleluya. Oh puji Yesus. Percaya diberkati, angkat kedua tanganmu. Dalam nama Yesus. Amin. Diberkati yang datang dalam namanya. Hosana saja. Angkat suara puji Dia. Besarkan namanya. Tinggikan namanya. Agungkan Dia. Oh Raja. Angkat suaramu. Angkat suara puji Dia. Besarkan namanya. Tinggikan. Agungkan Ya Dia. Raja. Raja segala. Semua bersorak. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja mulia. Sorak. Haleluya. Oh puji Yesus. Raja mulia. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Puji Yesus. Raja mulia. Ku bersorak. Sorak haleluya. Puji Yesus Raja. Kami diberkati malam hari ini. Aku percaya Kebesaran kebenarannya. Oh, sana-sana. Kuatkan suara puji Dia. Besarkan. namanya. Oh, Agungkan Dia. amin. Raja segala. Angkat suaramu bersama. Angkat suara puji Dia. Besarkan namanya. Oh, yeah. Tinggikan, agungkan Dia. Angkat suaramu. Angkat suara puji Dia. Besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia. Sekali lagi angkat suaramu saudaraku. Angkat suara puji Dia. Oh, tinggikan, agungkan Dia. Raja, Dia Raja, Raja, Dia Raja, Raja sekalian. Semua sorakan haleluya. Sorakan lagi haleluya. Belum kedengaran, sorakan lagi haleluya. Yang mau bersorak Sekali lebih dahsyat sorakan lagi buat lagi, Raja segala haleluya. raja. Yes. Haleluya. Kita mau bersorak buat Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita membawa yang terbaik. Pujian, hormat, syukur. Mari sama-sama kita berkata. Kami dipuji, Kami beri hormat, segala kuasa, kemuliaan kepadamu. Mari memuji, mari memuji Allah yang hidup, anak domba, Anak domba Allah. pemerintah selamanya. Kami dipuji, kami dihormat, Segala kuasa, segala kuasa, kemuliaan kepadamu. mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah, Pemerintah selamanya. Mari sama-sama kita nyatakan. Mari. mari bersuka di hadapan Tuhan. Setiap hal bangkit dari Percaya kuasa iblis telah dipatahkan. kuasa iblis telah dikalahkannya. Kini
barunya dicurahkan bagi setiap kita. Telah dicurahkan sorak, sorak. Mari semua kita lambaikan tangan, kita katakan, Kami dipuji, kami beri hormat, segala kuasa, kemuliaan kepadamu. mari memuji. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah, Anak domba Allah, pemerintah selamanya. kita katakan, Tuhan terangku, kekuatanku, kepada siapa ku harus takut. Tuhan pelindungku, keselamatanku, Dia bangkit dari maut dan hidup selamanya. kita Tuhan kita akan katakan, Puji, kami beri hormat, segala kuasa, kemuliaan kepadamu. mari memuji. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba Allah, pemerintah. Mari sekali lagi lambaikan tangan kita, kami beri puji. Kami beri puji, kami beri hormat, Segala kuasa Tuhan nyatakan, Tuhan curahkan. kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak domba, Anak domba Allah, pemerintah selamanya. Anak domba, anak domba, anak domba, anak domba. anak domba, anak domba, anak domba, pemerintah selamanya. Mari kita berkata, Selamanya. amin. Salah lebih dahsyat lagi buat Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami, hati kami yang terbaik hanya bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Lagi katakan, ku tak membawa apapun juga, ya Tuhan, Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu
Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekarang jemaat sendiri bersama katakan, ku tak membawa apapun. Ya Tuhan, kami tinggal semua. Saat ku kembali ke surga, bersama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudaraku, bersama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Kami percaya Tuhan, malam ini pertolongan-Mu yang ajaib pasti kami alami. Sekarang kami percayai firman-Mu ini sumber pertolongan kami, sumber mujizat kami. Yang sakit malam ini pasti disembuhkan oleh firman Tuhan. Yang susah Tuhan akan hibur, yang berkekurangan diberkati berlimpah-limpah. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang datang dan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan yang menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Wah, puji Tuhan, semangat ya. Ayo lebih semangat lagi. Shalom. Iya, kita punya Yesus yang ajaib. Hari ini Dia pasti bisa nolong saudara, pasti bisa menolong saya. Saudara-saudara, setiap anak Tuhan harus Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Saya ulang, setiap anak Tuhan harus Yesus menjadi andalan kita. Jadi fokusnya hanya Yesus. Saya pun berkhotbah mulai perjanjian lama, di mana aja nanti pun fokusnya hanya Yesus. Jemaat saya di Betania Stoya Malang pun saya bilang, fokus kita Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan sampai gagal fokus. Kenapa? Karena banyak orang hari-hari ini cari pendeta. Tidak salah. Tapi nanti saudara satu waktu bisa kecewa. Tapi kalau Yesus 24 jam, Dia bisa dihubungi oleh kita. Dulu saya tidak mengerti siapa Bapak. Allah Bapa tidak tahu. Setelah saya tahu siapa Yesus, saya tahu siapa Allah Bapa. Saya dulu tidak mengerti tentang Roh Kudus.
Setelah saya tahu siapa Yesus, sekarang saya tahu siapa Roh Kudus. Dulu saya miskin, hidup sederhana, sulit bisa mengasihi karena sering dibully. Waktu saya tahu siapa Yesus, oh saya tahu arti mengasihi. Dulu sulit bisa mengampuni. Gimana mau mengampuni? Orang dihina terus. Tapi waktu saya tahu siapa Yesus, saya bisa mengampuni. Dulu tidak pernah bisa memberi. Karena di pikiran saya makan aja kurang. Tidak pernah nabung, gimana mau memberi. Tapi setelah saya tahu siapa Yesus, saya tahu arti memberi. Jadi hari ini fokus kita Yesus. Nah saudara, mari kita akan lihat salah satu ya apa yang ada dalam diri Yesus, kemampuan Yesus kita. Jadi nanti saudara tidak ada yang ragu, tidak ada yang bimbang, tidak ada yang khawatir terhadap Yesus kita. Kalau kita tahu siapa Yesus kita, tahu kemampuannya, kita tidak akan pernah ragu. Banyak KKR orang disembuhkan karena cuma tahu nama Yesus, bukan tahu pribadi Yesus. Begitu pulang sakit lagi. Kenapa? Karena cuma tahu nama Yesus. Saudara, hari ini harus tahu siapa Yesus kita. Mari kita baca satu ayat dulu yang sangat terkenal. Lukas 1 ayat 37. Bapak Ibu Saudara yang baca ya. Lukas 1 ayat 37. Saya hitung 2, 3. 2, 3 sekali lagi. Jadi hari ini siapa nama Allah kita? Yesus. Katanya Alkitab bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Jadi malam ini nanti yang tidak bisa, Yesus jadikan apa? Bisa. Yang tidak mungkin jadi apa? Mungkin. Nah malam ini masukkan konsep ini di pikiran hati kita. Oh saya punya Yesus. Oh dia Allah yang mampu. Oh Allah yang bisa. Nah seperti itu sudah. Ya anak saya mulai umur 16 di New Zealand. Jadi saudara perempuan, saya tidak punya family, tidak punya keluarga. Waktu lulus dan maupun masih kuliah kerja, dia kalau telepon nangis. Pak ya apa caranya diwawancara? Ya apa caranya bikin untuk ngelamar? Waduh saya ini gak pernah ngelamar, gak tahu diwawancara ya. Waduh gak ngerti loh papa ini Bel. Ayo loh pak ya apa? Oh istri saya di sebelah saya. Kamu percaya oh Bel? Yesus pasti bisa tolong. Wah bukti. Dia ngomong gitu istri saya tak tambahi pisan. Iya Bel, betul Bel. Akhirnya dia lali takut be aku saudara ya. Ya pak ya wis penting Yesus tolong. Ya. Mari gitu. Tidak lama mari wawancara. Puji Tuhan pak. Ya anak saya masak. Kuliahnya masak. Kepala chefnya itu tukang masaknya. Itu sih nolong loh pak bikin loh. Loh ya toh. Wah gitu saudara ya. Ya ini mungkin sederhana. Mari gitu sudah lulus mau kerja. Pak ya apa cara ngurus visa kerja? Loh ya tidak tahu papa. Ya kamu ke kedutaan Indonesia aja. Tanya di situ. Lu gak ngerti loh pak. Wah istri saya di samping saya. Mojo wedi Bel. Tuhan Yesus pasti tolong. Mumpung ngomong ngono tak tambahi pisan saudara ya. Jangan takut Bel. Yesus pasti tolong ya. Tahu gini gak ngerti ya. Begitu pulang lupa puji Tuhan. Ada petugasnya di situ. Sing ngurusno puji Tuhan oleh 3 tahun. Mungkin ini sederhana. Tapi dari situ saya mulai menanamkan. Oh iya ya. Hari ini kita punya Yesus yang bisa melakukan apa saja. Jadi saudara hari ini mungkin ada yang sakit. Oh enggak bisa sembuh. Ini kan kata saudara. Yesus bisa menyembuhkan. Jadi fokus kita Yesus. Hari ini mungkin saudara dan saya, oh ini enggak mungkin wis. Enggak bisa bisnis saya. Kan kata saudara, pasti bisa. Ya setiap saya pulang ke Malang, saya pasti besuk. Saya datangi semua jemaat saya pelan-pelan. Ya jadi tidak bisa semua. Sedikit-sedikit kemarin juga mulai pagi sampai siang saya datangi jemaat saya. Saya mulai tanya.
Ya apa ini ekonomi kayak gini? Oh puji Tuhan Pak, saya diberkati. Loh pengangkutanmu ya apa? Waduh sampai nolak-nolak. Satu lagi, ya apa kerjaanmu? Puji Tuhan Pak, utang saya lunas semua. Saya sih bisa beli toko lagi. Oh puji Tuhan. Loh berarti jemaat ini mengalami keajaiban Tuhan. Kenapa? Dari awal saya sudah bawa jemaat fokus kepada Yesus. Datang sendiri kepada Yesus, jangan cari saya. Gak bisa ketemu kadang cari saya. Tapi kalau cari Yesus pasti ketemu. Karena 24 jam Yesus bisa dihubung. Nah hari ini saya cuma mau bawa saudara juga. Ayo ini ada Yesus. Ya di tempat saya Betani Malang ada jemaat. Kasihan saudara ya. Memang dia single parent. Mulai anaknya masih kecil. Untuk menghidupi anaknya rumahnya dibangkan 500 juta ya. Untuk biaya kuliah. Setelah lulus kuliah dia kelilit utang. Kemudian datang menghadap saya. Ya apa ini Pak Sam? Ya wis lu percaya sih Yesus bisa tolong. Sebentar anakmu sih. Saya bilang kamu mau kerja di mana? Di Jakarta. Diterima di perusahaan Jakarta bagian gudang. Oh ya wis. Ya berjalannya waktu sebulan tak tanya. Ya apa anak lu kerasan? Oh kerasan Pak, bagian apa? Belum dapat job. Saya serabutan di gudang. 3 bulan kemudian saya tanya, ya apa? Oh puji Tuhan. Sekarang jadi kepala gudang. Ya saya bilang, percaya oh Yesus bisa tolong. Setahun kemudian dia ngasih kabar. Puji Tuhan, sekarang jadi manajer area untuk kota Bogor. Nah saudara, kemudian anaknya bilang, Mah rumah itu jual aja Mah. Untuk nutup utang daripada mama bayar bunga terus. Dia bilang ya apa Pak Sam ini. Ya ini anak lu bilang gitu ya enggak apa-apa. Masih ada sisa enggak? Ya mungkin 1 M laku lah. Saudara ya Tuhan ini baik saudara. 2 minggu lalu ada suami istri datang ya. Ngomong gini, Cik lu punya utang di bank ya? 500 juta ya? Iya kok tahu? Ya tahu lah aku. Rumah lu tak beli ya. 1,2. Jadi dilebeni ya. Terus rencananya sisanya buat apa? Oh aku mau beli rumah kecil lagi. Gini aja. Sisanya kamu deposito aja. Nanti tak bayar rumah ini tempat ono. Ya gak usah kontrak. Nanti semua perlu apa aku sing bayar. Ya jadi telepon saya. Ya apa ya Tuhan ini ya. Kok bisa ya? Jadi rumahku dibeli, aku suruh nempati, gak bayar lagi. Udah masuk akal. Saya bilang ya ini mungkin sederhana menurut kita. Tapi buat dia, iya ya pasti Tuhan bisa apa aja melakukan. Bisa. Makanya hari ini coba dirubah konsep pikiran kita. Yang tadinya kita selalu bilang, apa bisa ya? Apa mungkin ya? Malam ini mulai bilang, oh Yesus bisa lakukan untuk saya. Ini konsep yang harus saudara pegang. Karena kalau saudara pegang ayat ini saya tambahi lagi. Didobel kemantapan iman kita. Saudara mungkin masih ada yang bilang, iyalah itu kan Tuhan. Dia bisa lakukan apa saja. Mari kita baca Markus 9 ayat 23. Coba saudara lihat Markus 9 ayat 23. Ya silakan Bapak Ibu Saudara yang baca ya. 2, 3. Wis mulai kabeh ta. Ayo sing banter. Nek baca firman itu wis aja nuruti sebelahne, banterno dhewek ya. Ayo 2, 3. Saya yakin masih bisa lebih banter. 2, 3. Iya ini yang ngomong Yesus sendiri. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Siapa di sini orang yang percaya? Saudara dan saya. Hari ini Yesus izinkan, dijamin. Kalau Allah bisa melakukan apa yang tidak bisa jadi bisa. Saudara dan saya juga malam ini kita diizinkan, kita pasti mengalami apa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Yang tidak mungkin pasti terjadi.
Jadi saudara, kita didobel janjinya oleh Tuhan. Allah sendiri bisa melakukan, dan malam ini saudara dan saya juga bisa mengalaminya. Makanya malam ini jangan pernah takut menjalani hidup ini. Saya kadang ada saatnya ya buntu pikiran saya. Tuhan ya apa ini? Gak bisa gitu. Ya kadang maaf loh saudara ya. Dulu pendidikan saya juga kurang bagus. Laung SMA-nya gak bayar ya. Saya sampai SMA gak pernah les. Pernah sekali guru saya nawari ya. Ayo satu kelas harus les. Saya selalu ceritakan, kenapa? Ya, ini ilmunya gak banyak. Jadi kadang diajak mikir ini sodok kendo ya, kadang ya. Tapi waktu kendo itu saya eling, Tuhan ewang ngono ya. Saya lo jawab itu lo iso kaget dewe. Loh aku kok iso jawab ini, waduh sodok pinter gitu iki. Ya saudara ya. Lalu sampai SMA enggak pernah les tahun 82. Ditawari guru saya, ayo harus les satu kelas. Berapa Pak lesnya? 5.000. Tahun 82, mungkin sekarang 300.000 ya. Hari apa lesnya Pak? Senin sama Kamis. Saya ngomong mama saya, "Ma suruh les mah." Piro? 5.000. Nangis mama saya. Kau nak duit. Oh saya nek delok seloroan loh, duit cuma 50 ripis waktu itu. Saya seeling pecel 10 rupiah ya. Loh. Lu les. Piro? 5.000. Nangis pandai. Loh, ojo nangis mah. Gini loh. Itu nek orang les itu untuk sing goblok-goblok, sing bodoh. Makanya bodoh perlu les. Tapi nek orang pinter biasa tidak les. Lalu sekarang bodoh apa pinter? Masuk saya ngomong, oh iya aku goblok mah, ya tidak mungkin. Ya enggak lah mah aku pinter. Nah lu nek pinter ya lu tidak usah les, buat apa? Oh iya bener ya. Jadi saya tidak les. Sak kelas sih lo satu-satu deh saya enggak les. Jadi besok pagi ini hari Selasa karena Senin itu les. Ya saya tanya teman-teman saya, apa? Wingi les? Yo les Ming. Cuma kon sih enggak les. Dalam hati saya, goblok kon iki. Katai mama saya, itu kan masuk di pikiran saya. Ketemu teman saya 3 duduk-duduk, ya apa? Les Ming, les lah. Oh dalam hati saya lagi, goblok iki ya. Nakalan guru saya. Sing mau dibuat ulangan itu loh, yaitu dipelajari waktu les-lesan. Tapi besoknya Selasa, luar biasa. Mujizat terjadi. Kabeh oleh 100, aku tolendol. Terus saya gini, ini sing bodoh, sing goblok. Jadi memang kurang saudara. Loh saya harus ngakui, ke jemaat saya ngakui. Saudara jangan bandingkan saya dengan pendeta lain. Ilmu saya tidak banyak. Tapi saya tetap percaya ayat ini akan terjadi. Apa yang tidak bisa bagi orang yang percaya pasti terjadi. Jadi ada saatnya mungkin kita merasa tidak bisa. Tapi waktu ya saya menghadapi masalah itu, Tuhan bisa adakan mujizat. Sampai saya lo kaget kadang, kok bisa ya aku pinter ngomong ini. Mari kono mulai gini, aku mau lo maiso ngomong ini, cerita bik bojoku. Ngomong apa? Lo lali mau. Lali sudah. Tapi hari itu terjadi. Makanya hari ini saya masih percaya. Nanti yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Nah saudara malam hari ini ada saudara yang datang mungkin hari ini. Menghadapi satu kebuntuan. Tidak bisa Pak. Saudara menghadapi tembok besar. Tidak bisa. Saudara merasa seperti seorang diri. Tidak ada lagi yang bisa nolong. Tidak apa-apa. Sebab malam ini Yesus akan menolong saudara dan saya. Saya percaya Yesus ada di sini. Mari saya akan tunjukkan gimana caranya. Jadi saudara hari ini orang yang percaya, orang yang tahu kemampuan Yesus. Tadi saya sudah sampaikan di ayat pertama. Yesus Allah yang bisa melakukan apa saja. Jadi malam ini dia bisa lakukan apa saja. Saya kadang muncul rasa takut. Karena takut ini otomatis keluar. Tapi begitu keluar saya padamkan. Kak, saya tahu kemampuan Yesus untuk nolong saya. Terus saya padamkan. Kenapa? Terus muncul. Ini otomatis. Ketakutan itu pasti akan muncul. Ya saudara-saudara dulu masih miskin. Rumah saya tidak pernah ada dikunci. Tidak pernah, grendel tidak pernah. 24 jam buka. Tidur, kasih tiker, bantal tidur. Tidak pernah mikir, maling masuk, tidak ada. Tidak takut. Kenapa? Kiri miskin.
Begitu bisa beli cincin. Cincin lo murah bukan emas lagi ya. Cuma batu ake. Lo turui lo iso ngene. Loh. Engko nek pas malingi masuk cincinku diapek ya apa? Loh tak grendel. Lo iso takut. Begitu iso nyimpen duit di lemari. Loh tak gembok omaku. Dulu padahal enggak. Saya dulu belum punya uang. Terminal di mana? Pom bensin pokok dodol tahu, dodol lumpia. Wah, tak makan kabeh. Lalerake katanya, laleran ngene ya, gak mikir nek perlu lalere tak pangan pisan Saudara. Loh iya. Ndak takut. Kenapa? Lah miskin kiri. Di Jakarta lo saya selalu cerita seneng ya. Jalan Gajah Mada saya lupa Gang 3 enggak. Itu jual ketoprak di sini ya gaduh-gaduh lah mirip gitu. Itu cowek gede. Kira-kira ngulek ini untuk 10 orang. Ngulek ya saya berdiri di pinggir ya. Terus tak delokno. Lu ono laler ijo lho, mbok kawin, mbok tarung gak ro. Lu nyemplung blus. Oh, gerus pisan. Saya tidak peduli, saya cuma ngene ya paling bahan termencret gak apa-apa wis. Iya kenapa? Laung kere. Nggak takut. Loh setelah mulai punya uang iso makan enak. Loh ngeliatno ngene lho Dek tenan. Wedi aku. Loh iso wedi deh. Jadi memang ini muncul. Takut ini otomatis bisa keluar. Makanya kalau saudara tidak punya konsep Allah bisa nolong. Ketakutan ini akan menguasai kita. Tapi kalau saudara punya konsep Yesus pusat kita. Dia bisa nolong kita. Saya tahu dia Allah yang mampu. Ini akan mati ketakutannya. Jadi saudara jangan takut hari ini. Saya percaya nanti yang tidak bisa, Tuhan jadikan bisa. Tahun 2003 saya masih ingat. Itu pertama kali saya khotbah ke luar negeri. Lalu pendeta desa setahun dulu saya khotbah cuma 3 kali. Itu orang undang. Ya 2007 saya baru masuk Surabaya. Tadi 2003 teman saya telepon. Pak Ming bisa khotbah di Australia. Ulang tahunnya full gospel. Saya wis gak mikir. Bisa. Loh, iki full gospel loh. Orang-orang hebat soge-soge loh. Pinter-pinter. Lah khotbahmu elek loh. Oh tenang, tak api nongko. Saya gitu. Yang penting pikir saya budal. Loh, tapi kok nek ngomong pecetotan enggak, kok tak toto ya aku. Loh kok lah gak iso Inggris, wis tenang aja lah. Pokok ngomong apa aja deh. Kono yang penting budal maksud saya. Ya, tenanan saudara. Nyerah teman saya. Ya wis budal lo wis. Saya berangkat be istri saya. Turun pesawat. Waduh pendeta desa. Landasannya lo langsung tak cium. Kuape orang sebelah saya lo mandek delok no. Saya cuma bilang Tuhan Yesus terima kasih. Saya lo tidak pernah terpikir iso nang kene Tuhan. Oh Tuhan kok balik no maneh. Cari bojoku. Papa didelok no wong akeh. Wis takon meneng wae. Wong iki ketemu wong iki sepisan. Mari ngono gak ketemu maneh ya wis. Tak cium sudah. Bener. Saya lo tidak pernah terpikir anak saya ini lo bisa kuliah di Sydney. Jadi saya balik lagi. Saya kira kok iso ya. Saya tidak bisa Tuhan jadi no bisa. Pulang dari Australia 2003. Saya bilang istri saya pengen nang Israel ya. Cari bojoku iya pengen ya. Loh saya lo 3 hari di rumah ada yang nelpon. Kok mau pergi Israel? Loh ini maksudnya apa ini? Bayar apa ya apa? Loh gratis benyonya lu. Coba lu rondengo mau ndak? Oh enggak usah rondengan, pasti mau saya bilang saudara. Wis kesuwen rondengan gare worong ya. Berangkat lagi. Turun di Mesir loh. Tak cium lagi landasannya. Tuhan kok iso aku nyampe kene. Oh Tuhan balik nang jare bojoku. Pak, akeh sing delok. Wis jarno lah ketemu dik kene wis mari kon gak ketemu maneh. Wis. Sejak itu puji Tuhan, ya, hampir 50 kali saya ke Israel. Nanti 23 Februari saya berangkat lagi. Saya lu gak bisa kepikir. Ya apa caranya? Ya Tuhan. Jadi Tuhan bisa lakukan satu. Tuhan Yesus izinkan kita juga mengalaminya. Nah ya apa caranya? Mari kita lihat. Lewat contoh Alkitab ini sudah. Ini pasti benar firman Tuhan. Tidak mungkin salah. Mari kita baca ayat yang paling disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Nah ini saya yang baca sekarang ya. 2 Raja-Raja 4. Ayat 1 sampai yang ke-7. 2 Raja-Raja 4. Ayat 1 sampai yang ke-7 ya. Jadi saudara di Alkitab ada banyak perempuan yang dipakai Tuhan. Tapi tidak ada nama.
perempuan Sunem karena tinggal di kota Sunem. Ya, Elia bersama janda di Sarfat. Jadi cuma ditulis janda Sarfat. Ada lagi wanita pendarahan 12 tahun. Ada seorang ibu yang bungkuk 18 tahun. Ini juga minyak seorang janda. Tidak apa-apa kita belajar dari peristiwa ini. Mungkin malam ini kita ngalami seperti janda ini. Di Malang ya saya akan bentuk grup FA khusus single parent. Saya tahu jadi single parent orang tua sendirian tidak gampang. Jadi kami buat komunitas di FA khusus single parent. Laki yang ditinggal istrinya meninggal atau cerai, ya perempuan, pokok yang hidup single parent. Kenapa? Supaya mereka punya komunitas bisa saling sharing. Nah seperti janda ini, mari kita lihat ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi katanya mengadukan cerita kepada Nabi Elisa. Jadi istri salah satu nabi, dulu ada sekolah nabi. Ya sekarang sekolah pendeta lah, sekolah teologi, sekolah Alkitab boleh. Ceritanya gini, Tuhan suami saya ini loh, hambamu ini loh kan sudah meninggal, satu meninggal. Nah Tuhan kan tahu suami saya takut akan Tuhan. Oh iya kata Elisa ya, tapi sekarang ini loh, penagih hutang sudah datang mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Nah ayat yang kedua diketahui bahwa janda ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Katanya gini, ditanya oleh Elisa, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Aku bisa ngewangi apa? Coba kamu cerita dulu apa yang kamu punya. Di rumahmu coba ada apa? Terus perempuan ini bilang ya, loh di rumahku tidak ada apa-apa lagi. Hanya, apa katanya? Alkitab bilang, sebuah buli-buli berisi minyak. Nah ini kira-kira. Buli-bulinya segini nih. Nah ini ya. Ini bekas remason biyen, papaku iki ya. Nah ini. Diisi dulu duit kayak krean itu ya. Nah ini kira-kira segini. Nah cuma itu. Jadi saudara mungkin malam ini ada saudara yang seperti wanita ini. Kita bisa punya rumah hebat, rumah mewah, uang banyak. Ada suami lengkap, ada istri lengkap, ada keluarga lengkap. Tapi bisa kita merasa seperti seorang diri. Kita bisa merasa seperti janda ini sendirian. Karena tekanan hidup terlalu berat. Nah dia datang sama Nabi Elisa. Dia cerita yang pertama, suaminya meninggal. Kedua, saudara ada hutang banyak. Dia miskin. Loh kalau ada aset tidak masalah, hutang banyak. Yang terakhir, nah ini yang berat. Mana ada seorang ibu anaknya mau dijadikan tawanan. Ini debt collector datang. Nah saudara-saudara, mungkin ada saudara yang merasa hari-hari ini nanti. Atau sekarang lagi ngalami seperti wanita ini. Jangan takut. Yesus kita bisa menolong kita. Saya diundang seorang ibu. Pak Sam, ke rumah ya. Ini 3 anak saya juga, keluarga saya minta didoakan. Oh iya Bu, saya datang, kaget saya. Rumahnya itu dari jalan depan tembus jalan belakang. Cek gede nih. Karena begitu masuk saya lihat pagar yang sana. Terus keluar, loh Bu, besar rumahnya ya. Ini pintu masuknya mana? Oh nek situ rame Pak, macet ya lewat belakang sana. Nek sing sana macet ya lewat sini. Oh iya, saya permisi ke toilet dulu. Oh iya ini Pak toiletnya. Masuk saya kaget saya saudara. Kuat deh toilet. Kamar mandinya lo gede. Tak hitung karena ono tekele. 8 kali 7 saudara. Kok toilet gede? Lah apartemen saya waktu itu 6 kali 5. Apartemen saya 6 kali 5 iki lo toilet itu 8 kali 7. Terus saya ngene iki ngenyek aku iki. Lah ya apa saudara? Apartemen saya 6 kali 5 wis pernah dicoba. Persis 14 orang tidur tanpa gerak itu pas 14. Tidur kabeh 14 persis. Itu gak oleh ditulis, gak boleh ngentut. Nek ngentut uyek kabeh ya. Jadi saya masuk tak lihat situ-situ. Ono tempat pijet, salon. Terus ono ini apa? Oblok. Air itu metu. Terus saya moco-moco. Waduh. Terus keran itu kuning. Terus saya keluar. Besar ya Bu ya. Toiletnya. Iya. Nek kita rilek-rilek di sana kok Pak.
itu kerannya kok kuning? Oh iya itu lapisan emas. Dalam hatiku, untung gak tak pudul mau. Ya. Pendeta Durno saudara. Terus saya cuma ngomong gini, ayo tak doano. Terus nangis. Loh kok nangis bu? Iya pak, suami saya 3 hari tidak pulang. Duh. Lah terus ini saya be anak-anak saya. Saya lo seperti sendirian, seperti di neraka lo ini pak. Dalam hati saya lo nek kene koyo di neraka. Lah di apartemenku terus koyo apa sudah. Ini lo lengkap. Semuanya ada, mobil mewah semua ada. Merasa seorang diri. Mungkin saudara ngalami seperti ini. Gak usah takut. Saya percaya Yesus masih bisa adakan pertolongan buat kita. Ini janda kasihan sekali. Dia datang kepada Elisa. Dia cerita bagaimana ini Pak Elisa. Elisa cuma tanya, apa yang ada padamu? Saya kalau ada orang konseling, Pak saya bangkrut. Pertama saya pakai seperti Elisa ini. Coba kamu tulis asetmu berapa. Itu pasti, karena orang harus tahu dulu kekuatannya berapa. Daud menghitung dulu kekuatannya berapa. Nah saudara-saudara ini harus ada catatan. Saya ketemu seseorang bangkrut di Manyar. Coba catat dulu asetmu berapa. Wis ya lengkap, harus jujur. Utangmu berapa? Tagihanmu berapa? Pokoknya sekarang ada sisa atau minus. Baru kita ngobrol lagi. Harus tahu dulu. Saya punya teman di Malang. Jam 12 siang saya naik mobil. Loh ini lah temanku. Tak buka kaca saya. Bos, lah apa jam 12 siang? Karena jam 12 siang. Lah apa kok lari jauh? Loh saya jam 6 isuk. Loh kok jam 6? Kon sing ngawur kon wis mengsile ya ming. Manggil saya Miming. Loh wis mengsile kon. Loh kok jam 12 kok iso mengsile ya kon sing mengsile. Saya telepon istrinya. Loh apa bojomu? Ming nang omah lah. Loh bojoku iki lho lali jam saiki. Apa? Dimakan orang 6 miliar. Saya datang. Banyak itu 6M itu. Long saya aja nek khotbah di desa dikasih PK 3M. Tapi sing ini miliar, nek sing saya kan 3M singkatan. Makasih Mas Miming. Nah itu kalau saya saudara ya. Nah ini pertama saya tanya, minta kertas. Pulpene, aku sing nulis. Omamu de ijen sik ono, piro regane? Sekian, wis. Ono omamane, ono Soekarno Hatta, piro? Ono ne, ono Dik Tidar, piro hargane? Terus tak catet. Wis ya, kanane wis. 7 rumah itu. Cake dia omamu. Wis ya. Kon duwe utang enggak? Ono 1 juta. Ya wis, tagihanmu. Ono sekian M. Wis, tak jumlah ya. Sekarang sing dimakan piro? 6. Wis sisane iki. Sisane lho sik 20 M lebih. Begitu dia lihat angka 20 M lho, katane koyo muni, pikirane dedut buka. Dadi eling maneh. Loh, ternyata sih ada sisanya. Orang ini seringkali tidak pernah tahu. Kalau dia masih punya banyak, yang dilihat masalahnya. Begitu kena 100 juta, dimakan orang 100 juta. Padahal masih ada sisa ini miliaran. Yang dia pikir 100 jutanya. Langsung stres, langsung sakit. Kenapa? Karena fokus di masalahnya. Saya bilang loh kamu saya banyak loh. Oh iya ya, waras. Saudara sering orang fokus sama masalahnya. Hari ini saudara dan saya nanti saya bawa saudara fokus kepada Yesus. Nah hari ini wanita ini mungkin seperti kita hari ini janda ini. Kita juga mungkin ngalami seperti seorang diri siapa sih bisa nolong. Wis dah ada kape loh. Malah aku terancam ini. Jangan takut. Nah katanya ayat yang ketiga. Nah ini. Saudara-saudara katanya Elisa bilang gini. Sekarang pergi ya. Mintalah bejana-bejana. Ya kalau sekarang mungkin dream, panci, jembung itu saudara ya. Suruh minta. Jangan minjem. Ini aja tidak masuk akal. Saya yakin mungkin tetangganya ada yang diutangi sama suaminya. Oh minjem aja belum tentu dikasih. Ini suruh minta. Mintalah katanya nanti kepada tetangga-tetanggamu, segala tetanggamu. Bejana yang kosong. Gak boleh sedikit lagi. Suruh yang banyak. Nah ini jangan terlalu sedikit. Nanti ya nek kamu dapat.
masukno di rumahmu. Begitu dimasukno semua, wis penuh ya. Kamu bi anakmu masuk, tutup pintunya. Wis, setelah tutup, sekarang kamu mulai nuang. Tuangan ini. Sret, anakmu suruh ngisi, mindai. Wis penuh nak, pindah. Ayo pindah lagi terus. Ini instruksinya Nabi Elisa. Wis ya kerjano. Tinggal 2 pilihan. Mau atau tidak. Karena ini tidak masuk akal. Dia ini loh datang be anaknya ke Nabi Elisa. Kan berharap setidaknya Elisa tanya, utangmu piro? Wis tak tutup wis. Sakno lu ya bojoe mati. Wis tak tutup kabeh wis. Kan dia berharap gitu. Lah kok ini gak dikei duit. Malah disuruh yang gak masuk akal lagi. Coba saudara datang sama saya, Pak Sam, saya ini loh wis gak punya apa-apa, utang banyak. Lah di rumahmu ada apa? Oh no Pak, botol minyak goreng. Ya wis lu pulang oh ya. Jaluk tonggo-tonggomu panci jembung trim masuk nomamu. Wis suntan kok minyake. Wis ya, pulang oh. Mungkin saudara gini, iki dan gendeng gitu iki. Oh iki ya apa toh? Oh ngaku iki lho. Nang Pak Samuel iki ya apa carane lho kok malah dikongkon ngene. Iya pas mari ngono ngene pas panci jembungnya tak masuk no rumah saya kabeh penuh. Mari ngono minyake gak metu. Lho aku lak turu jobo. Duh itu nek otak kita. Ini wanita ini bisa aja waktu pulang ngomong sama anaknya. Ya apa ya nak ya Nabi tadi itu ya. Laung kita ini loh. Mesti nembok ya ditolong berapa utangnya tak tutupi. Tak bayar atau kamu ikut saya wis tinggal di sini wis. Karena anakmu kan diancam toh taruh sini. Loh lah mestinya gitu. Bisa aja. Ibu ini bisa bilang sama anaknya. Tapi yang terjadi tidak. Nah ini yang terjadi katanya ayat yang kelima. Saya tidak tahu apa hari itu langsung dilakukan. Karena tidak ada penjelasan. Atau ditulis seminggu kemudian, sebulan kemudian, tidak ada. Saya tidak tahu kapan dilakukan. Yang jelas dilakukan. Katanya pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ibu ini terus menuang. Ayo nak terus, ayo terus, ayo terus. Katanya ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh. Berkatalah perempuan itu. Ayo deketno lagi satu. Lu wis entek mah. Mampet. Begitu ngomong habis, selesai. Habis. Sekarang ayat 7. Coba lihat sudah. Pergilah perempuan ini memberitahukan kepada Elisa. Katanya Elisa, pergi. Jual minyak itu. Dia sudah ngalami mujizat satu. Dia ngalami sendiri. Yang kedua, utangnya lunas. Lunasono. Terakhir ketiga. Anaknya bebas dari perbudakan dan ada sisanya. Coba diawali dari seorang diri. Tidak ada lagi yang bisa menolong. Tapi waktu dia menghadap kepada Elisa. Dia lakukan ini yang diperintahkan oleh Elisa. Sekarang dia ngalami sendiri mujizat. Hutangnya lunas. Anaknya bebas perbudakan. Masih ada sisa. Inilah cara Tuhan yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Gimana caranya? Coba ikuti seperti janda ini. Yang pertama lihat. Dia datang kepada Elisa. Dia datang kepada Elisa. Kenapa dia tidak cari family keluarganya? Kenapa dia tidak cari orang-orang kuat yang bisa menolong? Berarti yang pertama dia datang ke alamat yang tepat. Saudara-saudara ada banyak gambaran secara rohani. Yusuf bisa digambarkan secara rohani seperti Yesus. Elisa juga gambaran seperti Yesus. Jadi wanita ini kalau saya sekarang saudara dan saya di zaman ini datang ke alamat yang tepat. Berarti datang kepada siapa? Yesus. Saudara boleh datang kepada family keluarga. Ya apa ya utangku ini. Boleh. Tapi saya saran sama saudara. Hari ini datanglah kepada Yesus. Saya percaya Yesus masih punya banyak cara menolong kita. Jadi datang ke alamat yang tepat. Saya tidak pernah lupa sering saya saksikan. Ya di Malang saya punya sekolah tinggi teologi namanya Yestoya. Saudara-saudara satu waktu dari Jakarta datang. Karena mau dikasih izin. Ya izin sekolah saya. Karena waktu itu tidak punya izin. Terus dihitung-hitung, dicek semua.
ternyata di perpustakaan kurang buku. Dihitung no sama pejabatnya dari Jakarta. Pak ini 25 juta beli buku ini ya. Oh ya, saya langsung. Aduh tak hubungi orang ini. Wah 25 juta ini duit parkir. Soge soalnya. Tak telepon. Ini loh, Cik, aku mau dikasih izin. Aku Leono 25 juta ya. Langsung ngomong kaget saya. Oh pendeta ini utangan. Loh, baru ngomong gitu wis dihilokno aku. Pendeta utangan. Dalam hati saya wis kadung ngomong ya tak terus noai. Gini loh, aku masih utang. Itu kan 25, nanti tak bayar 5 juta nyicil plus bunga. 5 juta plus bunga, 5 juta plus bunga, 5 bulan lunas. Duit sapa? Dana kata. Tuh, aku dilokno ping loro, Saudara. Wis dilokno pendeta utangan, gak disele maneh. Mangkel aku, Saudara. Nah di saat itu baru saya doa berlutut. Tuhan ampuni ya. Aku kok gak teko mbek Tuhan dhisik ya. Saya baru doa, 10 menit kemudian dulu teman saya bisnis di Jakarta telepon. Pak kon ndek ndi? Di Malang. Iki ono dana CSR, dana sosial. Tapi tak bagi-bagi ya. Kekno sapa ya? Saya lo cuma bilang, sik kekno panti asuhan ae. Tak cari no kon alamatnya. Saya nyari. Kira-kira 5 menit telepon maneh. Kon ojo suwe-suwe aku repot. Kon iki lha opo sih? Lho ngene lho. Aku iki dek Malang, mau katanya nyele duit iku lho. Perpustakaanku beli buku. Ya wis kena kon ae. Gelem to? Lho, pendeta ditawari. Oh enggak ditawari nyerontul ae. Ya wis pira nomor rekeninge? Wis apal wis. Langsung dikirim 33 juta. Bukan buat saya, beli buku. Jadi saya lho wis dak nyicil, saya ditambahi 8 juta. Lho buat saya ini ajaib. Kok bisa ya? Bisa. Saya gini rongono mau Tuhan, datang bek Tuhan dhisik. Jadi gak loro hati dilokno orang. Saudara hari ini datang ke alamat yang tepat. Yesus alamat yang tepat. 24 jam saudara bisa hubungi dia. Hari ini lihat janda ini datang ke alamat yang tepat kepada Elisa. Baru yang terakhir yang kedua. Yang kedua dia kerjakan bagiannya. Ini bagian dari iman. Saudara iman itu kalau ada perbuatan. Banyak anak Tuhan malas. Banyak anak Tuhan bagiannya tidak dikerjakan. Dia kerjakan. Buktinya waktu Elisa bilang ayo minta bencana. Jadi saudara yang kerja, yang bisnis kerjakan yang baik. Bagian kita kerjakan. Kalau kita bisa mengerjakan bagian kita, Yesus akan mengerjakan bagiannya. Saya pun hamba Tuhan. Saya tiap hari belajar. Saya harus belajar terus. Kenapa? Oh jemaat tambah pinter satu. Yang kedua, pendeta sekarang tambah banyak. Jadi persaingan ketat saudara ya. Lah aku nih gak belajar kok gak diundang mana. Ya bagian saya dikerjakan. Tapi Yesus nanti akan kerjakan bagian. Jadi hari ini belajar dari wanita ini. Kerjakan. Saya mau katakan statement saya ini. Yesus hari ini mengadakan pertolongan mujizat. Lewat apa yang kita miliki. Saya ulang ya. Jadi Yesus hari ini mengadakan mujizat lewat apa yang kita miliki. Jadi saudara jangan selalu berandai-andai. Wah umpama ya aku koyok koncoku iku ya. Punya 10 miliar enak. Enggak. Yesus lewat apa yang kita miliki. 5 roti 2 ikan. Yesus tidak pernah ngomong sama Andreas yang bawa roti. Kono jok guyon ya. Apa iso iki? Enggak. Yesus selalu bilang apa? Mana? Serahkan. Jadi selalu apa yang ada pada kita. Janda Sarfat. Waktu Elia ketemu dengan janda ini. Aku tolong gak no makan. Bikin no apem. Loh. Tepungku lu kari segenggam. Minyak lu kari sedikit. Dengan apa yang ada pada janda ini. Tuhan lakukan pertolongan. Hari ini juga dengan minyak yang sedikit. Jadi kalau saudara hari ini mungkin buka usaha abon. Toko mungkin kecil. Mungkin depot sederhana. Kalau saudara hari ini percaya. Lewat apa yang saudara miliki Allah bisa adakan mujizat. Saya percaya Yesus akan adakan mujizat. Kerjakan. Sambil kerjakan. Saudara mempercayai seperti wanita tadi. Dia percaya ini Yesus akan lakukan. Artinya waktu kita kerjakan bagian kita. Saudara percayai Yesus
bisa lakukan pertolongan buat kita. Buktinya dia lakukan. Jadi hari ini saudara sebenarnya firman Tuhan ini sederhana. Enggak ruwet-ruwet. Kadang pendeta sih enggak ruwet. Sederhana semua firman Tuhan. Saudara hari ini datanglah ke alamat yang tepat. Siapa? Yesus kita. Saya cuma bawa saudara, ini loh fokusnya Yesus. Begitu saudara sudah datang, sekarang bagian saudara kerjakan. Sambil kerjakan, saudara percaya, Yesus pasti bisa tolong. Pasti. Saya kalau diam-diam, saya terima kasih ya Jemaat Betani Nginden. Waktu gereja kami beli tanah, uang muka 4 miliar. Sudah gitu nyicil 2 tahun, sebulan 550 juta. Gak masuk akal saudara. Ya gembala saudara Pak Aswin baik sekali. Wes gak apa-apa, wes kon umum no. Orang yang tidak digerakno Tuhan yang tidak bisa kata. Kadang gembala saudara nggodoi saya. Kok niki hoki ya, bejo kok niki. Kenapa saudara? Nah, karena tiap bulan nutup. Tapi kurang seminggu. Saya tanya bendara. Kurang piro? 350 juta Pak Sam. Oh Tuhan tolong. Coba saudara. Nyari dari mana? Puji Tuhan. Persis 2 tahun. Lunas saudara. Saya masih ingat persis. Waktu kurang 132 juta 500. Ya 132 500 atau 123 500. Saya lupa pokok antara itu. Bendara saya Yuli. Kok duit kurang loh. Ini seperempat jam lagi aku GBCA. Soalnya aku mau langsung ke Dampit. Duh kurang piro Yul? Kurang 132 juta 500. Di antara itu. Wis kamu berangkat tuh aja wis. Prenen aja. Sampai di BCA parkir, dia saya buka laptop. Gak ada transaksi kok. Kemarin transaksi terakhir wis. Wis takon masuk wis. Saya doa masuk kamar saya. Tuhan, tolong ngono lho, aku kadung ngomong masuk lho Tuhan. Wangi lho Tuhan. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Antri Yuli. Jam 8 lebih, di print bunyi. Ono transaksi. 174 juta. Cuma ditulis setor. Yuli teriak-teriak, oh Yesus tolong, mujizat terjadi. Yesus tolong satpame lo teko kabeh. Ono apa bu? Ini lo mujizat terjadi. Saya lo nyari sopo sing ngirim iki 174 juta. 6 bulan kemudian ketemu jemaat Nginden. Rumahnya lo dek barat. Ono persekutuan rumahnya cilik. Tadi ini saya habis khotbah pulang. Pak Sam ingat enggak ada orang transfer 174 juta. Eling Ci. Ya saya itu Pak ini. Mungkin orangnya hadir ini. Ini Pak. Oh Taci toh. Aduh terima kasih loh. Loh Pak Sam itu interiornya yang gambar siapa? Loh ini saya nego 130 juta enggak mau. Wes saya yang gambar gratis. Materialnya. Terima kasih. Saya telepon ketua panitianya. Wis gak usah golek tukang gambar. Iki ono sing nyumbang materialnya. Dia terus staf saya bilang, loh sekalian CCTV kok. Kemarin ada yang nyumbang. Katanya nanti semua CCTV pasang piro mau ribuan gratis. Jadi nanti saudara kalau bermain jalan-jalan ke Malang, nek gereja saya sudah jadi loh ya. Nanti semua kantong persembahannya pakai CCTV. Gak iso nyolong wis. Ya. Saya gini Tuhan baik ya. Saudara sekarang lagi ngetes tanah ini ya. Begitu selesai semua nanti kami bangun 9 lantai. Ya saya percaya mujizat masih terjadi. Saudara-saudara. Bagian kita kerjakan. Jangan malas. Apa yang ada pada kita ini kerjakan aja. Sambil kerjakan saudara mempercayai. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya orang yang percaya. Saya tahu Yesus saya. Saya tahu Yesus mampu menolong saya. Itu aja kerjakan. Mujizat pasti kita alami. Percaya saudara? Percaya hari ini mujizat pasti terjadi? Iya ayo kerjakan aja. Dong saya cuma dodolan keripik. Madu itu bisa ngidupin lo anak asuh saya. Nah saudara pun saya percaya. Yang ada pada kita. Tuhan bisa lakukan keajaiban. Mari kita tunduk kepala. Kita datang sama Tuhan. Kami percaya malam ini Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang merasa seorang diri. Hidup kami tertekan hari-hari ini. Ada begitu banyak tekanan hidup. Tapi malam ini kami belajar dari janda ini. Kami bisa datang kepada Engkau alamat yang tepat.
pasti Tuhan akan menolong kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Dan kami pun orang-orang yang percaya, kami akan mengalami sendiri keajaiban Tuhan. Biarlah kami mengerjakan bagian kami, apa yang ada pada kami. Kami tidak akan pernah berandai-andai. Kami tidak akan menuntut yang terlalu besar banyak, tapi yang ada pada kami. Begitu kami kerjakan bagian kami, kami percaya Engkau Yesus Allah yang bisa melakukan bagian Tuhan, yaitu pertolongan Tuhan. Dan malam ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Semua yang hadir sudah mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kembali saja bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Firman-Mu yang sudah membangkitkan iman kami kembali Tuhan. Dan kami mau bersatu hati kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Sianto Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau juga memberkati kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu Tuhan, kami mau belajar terus menyenangkan hati-Mu. Kami memberi yang terbaik dengan penuh sukacita dan ketulusan hati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam setiap persoalanku Ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya, dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Yang percaya sama-sama angkat kedua tangan kita. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata. Katakan dan aku percaya, dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata. Mari sekali lagi yang percaya angkat tangan kita, katakan aku percaya, dan aku percaya
mengasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Allah Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.